Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Betapa kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita berangsur-angsur mulai meninggalkan kita. Bulan Ramadan adalah bulan yang tidak sebagaimana bulan-bulan biasa. Karena pada bulan Ramadan dilipat gandakan pahala dengan sekian banyak hikmah, dengan sekian banyak pahala, sehingga kaum muslimin menyambutnya dengan semangat ibadah, dengan rasa senang, sehingga masjid-masjid banyak yang penuh, sedangkan keadaan yang demikian itu 10 hari yang pertama telah berlalu. Dan ternyata sekarang kita juga sudah melewati 10 hari yang kedua. Inilah keadaan-keadaan yang kita harus lebih merenung. Karena sebagaimana yang sudah kita ketahui, Allah SWT mengatakan Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkan Al-Qur'an. Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda, dan juga sebagai penjelas dari petunjuk, wal furqan, dan juga sebagai pembeda. Ini di bulan Ramadan Allah turunkan Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia, yang Al-Quran itu adalah sebagai petunjuk. Sehingga bulan Ramadan dikatakan sebagai bulan Quran. Ada di antara orang-orang yang diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka mampu, ada yang dalam tempo 3 hari mereka menyelesaikan Al-Qur'annya sebanyak 30 juz dalam tempo 3 hari. Kita sudah hatam berapa kali setelah 20 hari Ramadan ini berlalu? Ada berapa juz kita ini? Mbon pinten juz ngapunten hadirin? Mbon katamping pinten iki Qur'ane selama 20 hari ini? Ping sedasa nggih. Masya Allah. Ini ada yang 3 hari 30 juz. Bahkan ada yang 2 hari.
Bahkan ada yang 1 hari. Bahkan ada yang 1 hari 2 kali khatam Quran. Nah, ini mereka itu adalah orang-orang yang memang sudah terdidik, sudah terlatih jiwanya, fisiknya, hatinya sudah penuh dengan kekuatan, sehingga mereka bisa mendapatkan apa yang paling dibutuhkan oleh manusia, apalagi nanti setelah kita semuanya sudah tidak ada di muka bumi ini. Karena yang paling dibutuhkan oleh manusia setelah manusia meninggalkan bumi ini adalah apa? Amalannya. Dunianya tidak ada yang bisa menemani kecuali amalannya. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang mampu membimbing dirinya, menjaga dirinya, sehingga dalam keadaan beruntung, dalam keadaan dia melakukan amalan-amalan utama, wa amila lima ba'dal maut, dan dia beramal untuk sanggup setelah kematiannya. Bahkan ada yang mengatakan orang yang paling cerdas itu adalah orang yang paling banyak mengingat kematian. Kenapa dikatakan orang yang paling cerdas itu adalah orang yang paling banyak kematian, yang paling banyak mengingat kematian? Ya, karena memang di dunia ini waktu berjalan. Tatkala sudah berlalu tidak bisa kembali lagi. Kemarin kita masih ingat, tatkala mau datang Ramadan, kita sambut dengan perasaan cinta. Karena dengan cinta itu adanya kerinduan menjumpai kebaikan. Makanya ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba kulla amalin yuqarribuni ila hubbika. Sampun apal sedanten niki nggih tengene nggih hadirin. Pun apal apa dereng? Dereng nggih. Tengene kados niki. Nggih. Allahumma, coba sarang-sarang. Inni as'aluka hubbaka. Kita ulangi lagi. Allahumma inni as'aluka hubbaka. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku mohon kecintaan kepada dirimu. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka. Coba sarang-sarang. Wa hubba, sarang-sarang. Wa hubba man yuhibbuka. Ulangi lagi. Wa hubba man yuhibbuka. Dan aku memohon kepada Engkau ya Allah cinta kepada orang yang mencintaimu. Jadi kita mohon cinta kita kepada orang-orang saleh, orang-orang baik, orang-orang taat, yang menjadikan kita beruntung, baik dunianya ataupun akhiratnya. Begitu. Wa hubba man yuhibbuka.
Dan aku memohon kepada Engkau ya Allah cinta kepada orang yang mencintaimu. Karena cinta itu akan membawa orang yang dicintainya atau mencintainya. Nggih napa mboten hadirin? Cinta itu akan membawa orang yang mencintainya. Nggih napa mboten? Wong senenge karo wedhus, ya ngetutna wedhus dina Selasa nang pasar kewan, nggih napa mboten? Nggih, dina Jumat nang pasar kewan. Wong seneng karo walesan. Walesan iku sing nggo mancing. Nggih, 10 hari terakhir wong pada ngaji, dheweke nang burine walesan. Bengi-bengi pada traweh, dheweke ngelus-ngelus walesan, nggih mboten. Mbah wis pirang dina nang kene? Tembe 3 dina. Lah ora traweh. Iwake sing traweh. Ya Allah. Kadang itu sampai nginep 3 hari. Ya, cuman naik sebentar, turun lagi terus begitu. Ya, sampai 3 hari. Betul-betul. Ya, padahal kalau dinilai secara bahaya itu bahaya. Banyak syaitan. Sehingga saya tanya, apa tidak ada syaitan yang ganggu? Ya ada. Ada yang berupa harimau duduk di sampingnya dan pergi. Tapi tidak takut. Karena apa? Kenapa tidak takut terhadap syaitan? Karena syaitan berbahaya. Karena apa? Karena cinta. Ya. Jadi cinta itu akan membawa orang yang mencintainya. Makanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu senantiasa menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Al-Imam Muslim senantiasa menemani Al-Imam Bukhari. Makanya murid-murid Al-Imam Syafi'i terus menemani Al-Imam Syafi'i. Sehingga kalau kita mencintai orang-orang yang mulia, orang-orang yang baik, maka kita pun berada pada jalan orang-orang yang kita cintainya tadi. Kalau kita cintanya kepada orang-orang yang masuk surga, kita akan menempuh jalan surga atau jalan neraka. Jalan surga. Pokoknya jalan yang dicintai itu yang diikuti. Sehingga di sini doanya wa hubba man yuhibbuka, dan cinta kepada orang yang mencintaimu. Nah, ini potongan lagi. Kita bareng-bareng. Wa hubba, bareng-bareng. Kulla amalin. Lagi-lagi. Wa hubba kulla amalin yuqarribuni ila hubbika. Lagi-lagi. Wa hubba kulla amalin yuqarribuni ila hubbika. Ya Allah, sesungguhnya aku juga memohon kepada Engkau cinta kepada setiap amalan. Kepada setiap amalan yuqarribuni, yang mendekatkan diriku ila hubbika, kepada kecintaan kepada dirimu. Tatkala kita mendengar datangnya Ramadan dengan perasaan cinta tadi, dengan perasaan harap tadi, karena di dalam Ramadan itu terdapat seluruh amalan-amalan yang mendekatkan kita kepada kecintaan kepada Allah. Ternyata 10 hari yang pertama sudah berlalu. 10 hari yang kedua telah berlalu. Kita masuk ini pengakhiran nih. 10 hari yang terakhir. Al-ashru al-awakhir min Ramadan. 10 hari yang terakhir daripada Ramadan. Pertanyaannya,
apakah kita akan sukses di hari-hari penentuan ini? Ini yang menjadi pertanyaan. Karena Rasulullah SAW mengatakan innal amra 'alal khawatim. Sesungguhnya yang namanya urusan, yang namanya perkara itu di pengakhirannya. Yang namanya perkara itu di pengakhirannya. Ngapunten, nek lulusan nang ngarep apa nang buri? Nek lulusan ya. Tengguri nggih mboten. Wah, niki bocah daftar SMP napa SMA napa SD. Pas kelas 1 semangat banget, ya Allah. Kelas 2 semangat banget, ya Allah. Kelas 3 semangat banget, ya Allah. Pas semester pertama kelas 3. Barang kelas 3 semester akhir ora gelem mangkat, ora gelem garap soal. Lulus napa mboten lulus? Ora gelem mangkat, ora gelem garap soal. Digarap soale moh nang apa sih? Aku kelas 1 kelas loro wis semangat. Kiye kowe dalam maning pujian moh nang apa sih? Masa semangatku ora kanggo wis semangat ya wis semangat. Lah ngesuk ujian, ora ujian-ujianan. Akhirnya diumumna lulus apa mboten lulus? Ngoten kan? Nah niku hati-hati. Makanya ada yang namanya husnul khatimah. Husnul khatimah niku artinya di pengakhirannya itu baik. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang akhir ucapannya adalah kalimat la ilaha illallah, maka akan masuk surga. Makanya di sini ada hikmah bagi yang sudah semangat di 10 hari yang pertama. Minimal jangan sampai kendur, minimal. Tapi yang dituntunkan secara syar'i dinaikkan di 10 hari yang kedua. Tatkala dia masuk di 10 hari yang terakhir, puncaknya justru di 10 hari yang terakhir di puncaknya. Nah ini makanya perlu adanya strategi. Perlu adanya apa Pak? Apunten, strategi atau cara. Karena nanti yang paling finalnya adalah di 10 hari yang terakhir. Ya. Ini pembahasan kita. Makanya kita memberi judul ya pengajian kita, taklim kita ba'da subuh ini, kalau nggak salah judulnya, kalau nggak lupa, jangan biarkan berlalu 10 segala kebaikan yang ada di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Kalau di awalnya, di pertengahannya bisa menjadikan orang itu jujur kepada Allah. Kalau di pertengahannya bisa menjadikan orang itu bisa bertambah cinta kepada Allah, bisa meningkat amalannya, mensucikan batinnya, maka di pengakhiran ini harus betul-betul lebih lagi. Karena memang ibadah bulan Ramadan ini adalah ibadah kejujuran. Sehingga di dalam sebuah hadits qudsi riwayat Abu Hurairah keluarkan oleh Imam Muslim, Allah SWT mengatakan illa saum, kecuali puasa. Karena kalau ibadah lain, misalnya sholat 10 menit rampung sholat isya, rampung apa betul rampung?
rampung nggih mboten. Nek puasa 10 menit rampung mboten. Banyak peluang nggo nglomboni nggih napa mboten? Akeh sing sahur jam 6 esuk nang pasar nggih mboten. Ana nek mboten percaya jenengan nggih esuk-esuk seniki nggih engko bar niki lah mboten napa-napa. Meng pasar niku sing nggon pitik nika ngon pitik nika nggih mlebu mriku kan wonten parkiran ngon pitikan nika niku teng mriku wonten warung niku. Jenengan teng ngisor wit kersem mawon pun. Engko akeh wong pada rampung sahur teng mriku. Metu, wah sahur, dereng sahurnya jam 7 mas, jam 8 mas, melebune sih ketone lemes, metune juga ketone lemes, warungnya tertutupi, tapi wis wareg, gimana? Nah, jujur apa mboten jujur niku? Jujur apa mboten jujur niku? Mboten nggih kan? Tapi kan mau pada ngerti. Puasa pak puasa. Nah, buka pak buka. Apa ora lemes nang pasar pak? Lemes. Dening puasa bae pak ngapa? Ya eman-eman. Padahal nang pasar wis sahur maning ya Allah. Melatih kejujuran. Dan itu bukan hanya itu, banyak sekali kalau dibahas. Itu maksudnya kan contoh yang paling gampang. Illa saum, kecuali puasa. Fa anna ajibih, dan aku yang akan membalasnya. Lisaimi farhatan, bagi orang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan. Farhatun inda fitrihi, kebahagiaan tatkala dia berbuka, wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan kebahagiaan tatkala bertemu dengan Allah. Semoga di hari ini adalah perjuangan bagi kita semuanya untuk bahagia tatkala bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini melatih kejujuran. Ya, padahal kejujuran itu adalah jalan dari segala kebaikan. Dan segala kebaikan itu yang akan membimbing manusia ke dalam surga Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Alaika bisidqi," wajib bagimu untuk jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal bir. Sesungguhnya kejujuran itu akan membimbingmu kepada segala kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan segala kebaikan itu akan membimbingmu menuju surga. Nah ini di bulan Ramadan ya. Maka bagaimana sesungguhnya agar jangan berlalu segala kebaikan di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan? Caranya yang pertama adalah minta tolong kepada Allah. Cara yang pertama adalah minta tolong kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wasta'inu bis sabri was salah, innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Dan mintalah tolong kalian kepada Allah. Wasta'inu bisabri, dengan sabar. Jadi di 10 hari yang terakhir ini kesabaran itu harus meningkat. Kenapa? Karena kelelahan sudah mulai menyapa. Sing maune sahure semangat nggih pas awal Ramadan, di 10 hari yang terakhir Ramadan ini sahure mulai loyo, terutama bocah-bocah kon sahur angel banget niki sahur bocah-bocah. Nek wong tua kadose
Mboten. Angel apa mboten angel yang sepa sahur mboten nggih. Sami ndonga mboten nek pas lagi sahur. Sami ndonga mboten. Sahur niku hikmah kathah karena dia berada di waktu yang mustajabah. Dados nek pas wayah sahur, nek sarane kula nggih, HP-ne ampun dibuka. Men gledhakaken mawon. Wong ngerbar sahur lah dibuka wonten napa-napa. Persubuhan. Karena waktu itu waktu yang mustajabah. Misalnya bangun 3:30. Sahurnya nanti jam 4. Udah, misalnya nggak bisa wudu, nggak bisa sholat dan sebagainya, nggak bisa baca Quran, untuk doa. Karena itu waktu-waktu yang mustajabah untuk istighfar, untuk baca Al-Quran. Ditingkatkan saat ini. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, la yazalu hadhil ummah ala khairin ma ajjalul fitra wa akhirus sahur. Senantiasa umat ini dalam keadaan baik apabila mereka menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Dan Rasulullah SAW mengatakan, hayya bina ala aklatin barakah. Marilah kita makan makanan yang barokah, yaitu makan sahur. Kenapa makan barokah dinamakan untuk makan sahur? Karena ada waktu doa, kita bangun malam. Di samping sahur itu menguatkan diri kita. Itu sebagai bukti kita mau puasa. Nah, di sini membutuhkan kesabaran. Tarawih juga membutuhkan kesabaran. Baca Quran membutuhkan kesabaran. Dan biasanya di 10 hari yang terakhir masjidnya tambah penuh atau berkurang penuhnya. Berkurang, kenging nopo teneng berkurang. Lah aku wingi bewis traweh, masa traweh maning. Wis 14 dina lho traweh lho, apa ora bosen? Nah, lah kadang yang paling membahayakan mengkong wis per badan. Pasare tambah rame, malah kadang buka bersamane jam 4 jam loro nang warung bakso gimana? Amat tingkin loh, sehari 2 hari sebelum hari raya warung bakso biasanya rame apa sepi? Pada ngapa nang warung bakso? Lah niku kuwi sing ibarate arep lulusan malah ora gelem nggarap soal niku. Niki ya Allah niki. Engko dadi nilainya jeblok niku. Ya nggak nilainya jeblok lah ora lulus. Jadi syaitan itu lah menggoda tuh ngeri sekali. Aku pas nom rajin ngaji, pas terus barang aku sik wis tua ya dari pensiun. Allah kan wis ora butuh dongaku. Allah wis ora butuh salatku. Wong salatku wis akeh. Puasaku wis akeh. Nggo ngapa? Wis mbah nyebut mbah wis perek pacule misalnya wis 90 tahun misalnya wis ngeletak kon nyebut malah bat but ya Allah. Niki keliru. Ada orang-orang yang meninggalkan ibadah justru di saat tua. Makanya kita butuh strategi nih. Di saat-saat puncak justru kita itu strateginya itu mapan. Lah itu tadi penanaman cinta sehingga bisa tertata lebih baik. Jadi caranya di 10 hari yang terakhir kita mohon kepada Allah wasta'inu bis sabri was shalah. Dengan sabar. Dan sabar itu rasanya manis atau pahit? Sabar itu rasanya manis atau pahit? Pahit sekali. Misalnya lagi kesuh ngamuk niku dan bisa melakukannya. Ge ngger ora manut ge. Ngger kiwe
rumah sakit nek zaman gemien, nek tengen kuburan, pemilih sing kiwe apa sing tengen ke. Ah, ini harus bisa sabar lah ora rumah sakit ora kuburannya tekoe duit kayak lu ngapengan ora apa-apa. Nah, lah ini sabar itu kadang pahit. Tetapi dampaknya itu manis. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wasabrun jamil, dan kesabaran itu indah. Maknanya kesabaran yang terasa panas, sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sabru diya, sabar itu memang sebagai petunjuk, sebagai cahaya tetapi panas. Atau kata pepatah, as-sabru mithlu ismi murrun fil madzaqi walakin awaqibu ahla minal asali. Sabar itu ya seperti namanya, murrun fil madzaq, rasanya pahit, walakin awaqibuhu ahla minal asali, tetapi akibatnya lebih manis daripada madu. Ini orang-orang yang 10 hari terakhir justru malah manteng. Selesai Ramadan, ya Allah, rasanya ya Allah, ibaratnya baterai ini ku ngecas. Misalnya onten lare bekti kali tiang sepai pun, sampai orang tuanya itu sepuh dan sampai akhirnya kritis, dan dia menunggu terus bapaknya dibacakan Al-Quran, dibisiki tahlil, tahmid, kalimat thayyibah, sampai akhirnya orang tuanya meninggal dunia, dia merasa plong. Tomai uwis, diwada uwis, diusir uwis, dielek-elek uwis, dia sabar menghadapi orang tuanya sehingga orang tuanya bisa husnul khotimah. Setelah orang tuanya meninggal dunia, atine plong. Dibanding sing, waduh, aku ora bisa nunggoni bapake, aku kepengin bali tapi urung uli cuti, aku wingi wis uli cuti duitnya entong, aduh ya Allah, ora bisa bali. Siki bapake sing wis bisa meninggal dunia, sing sampun meninggal dunia, kon balik meneng dunia sakit apa mboten? Mbah bali mbah lah, wis ora kanggo. Angel kan, ngger misale, ngger pendidikannya tertinggal, gue bisa ngejar. Nek misale usahanya urung berhasil, bisa diperbaiki. Tetapi kalau kesempatan berbakti sama orang tua dan orang tuanya sudah meninggal dunia, kepuasannya sudah tidak bisa berulang kembali. Ya kan bisa untuk makna, iya benar. Kan bisa menghubungi kanca-kanca bapak ke sing tesih urip, iya benar. Tapi biasanya kelalen, nggih mboten. Jadi orang-orang yang mampu mendoakan orang tuanya telah meninggal dunia, ya orang-orang yang soleh. Nah sing ora soleh ya kelalen lah. Wis kena ramane apa burung? Halah hurung. Nah di Ramadan ini ya kita doakan orang tua kita yang sudah meninggal, ya kan, di waktu-waktu misalnya sahur atau berbuka atau habis taraweh atau yang lainnya, di waktu-waktu yang memang mustajabah. Nah, ini minta tolong kepada Allah di 10 hari yang terakhir ini. Wasta'inu bis sabri, dengan sabar. Wassalah, dan juga salat. Jadi salat itu juga merupakan penolong. Innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in, sesungguhnya itu berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Ini yang pertama. Yang kedua, kita harus mampu melihat dengan baik. Justru Rasulullah SAW meningkatkan ibadah di 10 hari yang terakhir. Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala fil ashr al-awakhir min Ramadan
syudda mi'zarahu wa ayqadha ahlahu. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala sudah masuk di 10 hari yang terakhir, syudda mi'zarahu, mengencangkan sarungnya, wa ayqadha ahlahu, dan membangunkan istri-istrinya. Maksudnya mengencangkan sarungnya itu tidak menggauli istrinya. Ngapunten nggih, nek bengi dalu bulan Ramadan suami istri angsal gelewean apa mboten? Angsal apa mboten? Angsal nggih. Lebih daripada gelewean angsal apa mboten? Lebih dari gelewean suami istri. Timba nyemplung sumur angsal? Angsal nggih. Angsal kan? Nah. Lah tatkala 10 hari yang terakhir wis dicorang bae garwane. Dibiarkan begitu saja. Padahal Rasulullah ini orang yang paling cinta terhadap istri-istrinya. Kita cinta sama istri-istri kita apa tidak? Allah wis biasa mas, wis tua. Istilahnya kan untuk istri maning mas, apa sih? Sandungan. Kayak sandunganku kayak wis bongkok siki. Ya Allah, jahat temen pak ngendikane. Justru cinta itu di awal apa di akhir? Di akhir. Jadi walaupun pun bongkok beruai kayak bidadari baik. Ya Allah, bidadariku, semua orang memandangnya dia sudah bongkok. Saya melihat kayak 17 tahun. Tapi kebanyakannya justru kalau sepuh ini malah ya Allah. Cere hambar. Wah, berarti orang pinter cintane niki. Nggih, cintane orang pinter. Ya memang kadang kalau sudah sepuh lah boro-boro nggoda nggih mboten. Ngalem be ora tahu ya kan. Harusnya kadang ngalem ini. Terutama ibu-ibu kadang ngalem. Pak, deneng barang tambah tua keten tambah gagah pakai itu. Dereng nate kan ibu-ibu kan? Ya ini kebangetan masalahnya. Ibu-ibu ini kebangetan. Nek bapak-bapak tes gelem. Nek bapak-bapak lagi main nek menurut aku lo bapak-bapak. Jadi sing main bapak-bapak kenapa ibu-ibu? Nek menurut aku lo bapak-bapak. Nek ibu-ibu kadang kebangetan. Gimana? Napa perlu bukti? Teng Sahih Bukhari niku teng Sahih Bukhari nggih. Aisyah radhiyallahu anha niku Rasulullah bertindak salat niku krae dibeneraken niku Rasulullah. Masya Allah. Jenengan pun nate nek pengajian krae dibeneraken teng karone jenengan. Pak, kita ning krae urung bener, Pak. Rambutnya disisiri, ya Allah. Nggih kan? Jenggote nggih diminyaki. Jenengan pun nate teng karone. Aduh, kebangetan pancen kok. Sing takoni Pak ndi THR endi? Ke Pak duite kosong, me badan. Apa nyong badan mengenai mertua orang gawa duit. Kepriwe jenengan janjane? Aduh ya Allah. Karena wis kerjane rekasa nggih. Tomai. Nelangsa apa mboten nelangsa? Nelangsa nggih. Mulane ditahan, Pak, walaupun aku ora ndek duit ora apa-apa, Pak. Sing penting jenengan tetep setia nang kene, Pak. Wis ora apa-apa. Ana ya dinikmati, ora ana ya ora apa-apa, Pak. Sing penting jenengan masih bisa kesawang ngas niku nggih. Dadi garwane ora patia mumet di akhir Ramadan. Kadang di akhir Ramadan sing ngocek ngontekan esuk, mangkat maning, esuk maning, ya Allah. Malah kalau gak ada rencang pas badan nggih, pas badan dibuka tokone jebule wis awan, wis rampung salat Id. Dadi dheweke teng toko terus nggo nyiapaken wong-wong sing badhe tumbas. Jadi begitu sahur jam 2 dia udah selesai sahur langsung ke toko, nyiapkan seluruh dagangan yang ada. Nah pas Idul Fitri dibuka tokone malah wis padang orang ngantekan salat Idul Fitri. Melas apa betul melas? Melas. Itu peranan istri, Pak. Orang usah ngaya, Pak. Ke 10 hari terakhir Ramadan, Pak. Ben
kayak gitu. Nah, janjinya sih suami istri sama-sama baiknya. Ini hanya buat contoh ya, buat contoh. Yalah hadirin azani wa azakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata Aisyah radhiyallahu taala anha di 10 hari yang terakhir, syudda mi'zarahu, istrine niku mboten dipun ganggu. Tidak digauli dan sebagainya. Rasulullah cuek. Dan ada yang menarik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau itu adalah orang yang sangat gagah berani di medan perang. Tetapi seperti anak kecil tatkala di rumah. Aleman gitu. Ya karena memang kadang kan butuh memberikan kedamaian. Tetapi begitu mendengar azan, Rasulullah kaya wong sing ora kenal. Itu karena langsung fokus dengan panggilan azan tersebut. Lah istri-istrinya sudah waduh sayang begitu. Di 10 hari yang terakhir Rasulullah SAW sudah tidak menggubris. Ya. Lah bagaimana kok misalnya di 10 yang terakhir ada orang merantau dari Jakarta sudah 9 bulan nggak ketemu istrinya, apa boleh mendatangi istrinya? Jawabannya ya boleh. Apa nggak dosa? Ya nggak dosa. Karena ya di sini bukan lagi menunjukkan haramnya, tetapi durasinya itu meningkat di 10 hari yang terakhir. Nah, ini ya, jadi meneladani apa yang ada pada ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga pada para sahabatnya. Berikutnya yang ketiga, berusaha mengikuti amalan yang dilakukan oleh Rasulullah di 10 hari yang terakhir. Ini mandan abot ini. Karena Rasulullah SAW di 10 hari yang terakhir untuk mendapatkan malam qadar, beliau nggak pulang ke rumah, tetapi berada di dalam masjid yang disebut dengan i'tikaf. Mbok nonton sing nate i'tikaf teng mriki, bapak-bapak hadirin, mbok nonton sing nate i'tikaf. Derenge itikaf minimal ya sehari semalam. Ya, misalnya masuknya sahur, nanti masuknya pas mau menjelang buka, nanti keluarnya pas buka lagi, selesai 1 hari 1 malam. Walaupun ada yang berpendapat iktikaf itu ya boleh sesaat misalnya sejam dan sebagainya. Tetapi kalau kita lihat daripada iktikaf itu ya karena itu di bulan Ramadan, yang namanya puasa kan sehari semalam. Maksudnya pas melebu sedurunge buka, maksudnya melebu ke masjid, ke tempat itikafnya, nanti selesai ya itikaf pas buka berikutnya. Ini Rasulullah SAW iktikaf selama 10 hari. Dan iktikaf gaweane ngapa? Iktikaf gaweane ya mendonga, wiridan, zikir, traweh, maca Quran. Lah si manfaatnya apa? Dening kaya kowe gini, menungsa janjane kowe uripe kesel. Janjane menungsa uripe apa? Kesel. Kesel apa mboten kesel? Kesel lah. Jadi dunia itu terus mengikat, akhirnya kebutuhan hati kita itu enggak keurus. Nek istilah bahasa Arabe sya'sa qulubuhu fima ishtaghala bainan nas. Jadi hatinya kusut tatkala sibuk bergaul dengan manusia. Sedangkan i'tikaf itu inqita'u an muamalatin nas. Jadi memutuskan hubungan dengan manusia. Wa muqbilun ila Allah, dan menghadapkan diri kepada Allah. Dan di dalam i'tikaf itu ada yang namanya injizabir ruh ila Allah taala. Ya, tersedotnya ruh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada hal yang perlu diwaspadai dalam kehidupan dunia ini. Jadi pertama, dunia bisa kita miliki. Nggih napa mboten? Niki kita agak santai sedikit. Kita
ya, sampaikan pertanyaan. Dunia itu bisa kita miliki, nggih napa mboten? Nggih, bisa. Yang kedua, dunia itu bisa memiliki kita. Jadi kita bisa memiliki dunia, atau sebaliknya dunia bisa memiliki kita. Kalau dunia memiliki kita, kita tersedot, tergulung. Dan yang namanya sifat dunia, ora ana wargi. Dunia niku ana wargi apa mboten wargi? Dunia loh secara umum wonten wargi apa mboten wargi? Mboten wargi. Men warik terhadap dunia caranya diputus. Terus ngapunten nggih, ana wong kerja nanggon timah nggih mboten. Timah duite akeh, bayarane akeh. Ternyata be ora wareg. Akhire udu duite dicukut. Nggih mboten? Ngantekan 7 triliun 247 triliun. Ya Allah, semiliar bae nggawe pondok bae wis main nggih mboten? Orang sakake 2 miliar dibagi ke jamaah sing lagi pada ngaji, pada seneng apa mboten? Ki ana duit 2 miliar lah kok ngapaku. Delengna duit 2 miliar kok kaya kulit kacang bae, bosen banget ki lah. Wis ora bagi-bagi kana. Mesti ngaji nang Masjid Pancasila, mulai pira-pira orang ngerti. Nggih mboten? Dipangan dewek. Wareg napa mboten wareg? Mboten, nyatane malah dadi kesangkut ya mboten. Pokoke dunia kuwi ora wareg. Istilah zaman gemien kaya ngombe banyu segara. Korun ya ora wareg, Firaun ya ora wareg. Lah cara warga di stop. Set. Makanya orang-orang yang mampu pengajian sebenarnya itu orang-orang yang mampu menikmati dunia sebenarnya. Mampu puasa, mampu taraweh, mampu sedekah, itu orang-orang yang menikmati dunia. Tapi kalau tidak mampu memikir seperti itu, maka dia menjadi orang yang dimiliki oleh dunia. Orang warga, orang pole. Pole mengko ngerwis cere diciret pitu gitu kan, Pak. Nggih coban gemien niku oleh duarai gitu. Orang warga dan bener orang warga. Dunia itu ya Allah, ngantekan kesel ya Allah. Mulane ngapunten niki nggih gersing lagi pada laris niku totole tetep tutup bae. Pakainya arep tuku lah ora Mas. Ki nyong anu butuh banget nyong latang di ora men terserah jenengan. Lah nyong kok kebre ya mbuh bodoh ki nyong wayahe buka. Lah kok kebre ala ya mbuh nyong ki arep buka. Engko tak tadi berbuka ya Mas. Ya wis ngono arep diteni yang ngono teka maning. Aku ora bisa nglayani ki nyewaya salat maghrib. Yang kok Mas bar salat maghrib. Ki nyewaya tadur terus tarawih dan sebagainya ngergelem ngesuk. Akhirnya dia menikmati dunia, tapi kalau enggak dituruti ngantekan jam rolas bengi maksudnya. Jam 1 ngantekan esuk maning. Ya Allah. Masya Allah. Ya Allah, ya Rabbi. Kapan menikmati dunia? Nikmatnya dunia ya tatkala ngaji. Makanya dulu sering kita sampaikan Rasulullah SAW mengatakan idza marru biriyadil jannah farta'u, apabila kalian melewati taman-taman surga maka singgahlah, maksudnya tempat-tempat ngaji. Lah di iktikaf tadi semuanya ada, berdoa dan sebagainya. Injidabiru ilallahi ta'ala. Kemudian juga ini kayaknya waktunya sudah berhabis nggih. Ya, sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh Ustaz Zaman ini, yang paling kuat menurut para ulama, walaupun mungkin bisa jadi pada tanggal 17, tanggal 19, tetapi yang paling kuat adalah di 10 terakhir. Di bulan Ramadan ada yang namanya malam yang lebih bagus daripada 1000 bulan. Sampai Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadis Abu Hurairah muttafaqun alaih, man qama lailatul qadri, barang siapa yang menghidupkan malam untuk ibadah kepada Allah dalam rangka mencari malam qadar,
ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni dosanya yang telah lewat dan akan datang. Kita hanya bisa mengucapkan malam Qadar atau Lailatul Qadar. Jadi tidak mengucapkan malam Lailatul Qadar. Niki perhatian nggih. Jadi malam itu namanya apa? Qadar. Namanya bukan malam Lailatul Qadar, bukan. Malam itu namanya apa? Qadar. Sehingga kalau kita mengucapkan Lailatul Qadar, udah enggak usah ditambahi malam. Jadi boleh kita mengucapkan malam Qadar atau Lailatul Qadar. Kita tidak boleh mengucapkan malam Lailatul Qadar karena namanya bukan Lailatul Qadar, namanya Qadar. Qadar siapa? Ya mulia. Qadar artinya apa? Mulia. Lah, Qadar juga di sini untuk menentukan nasib kita, masalah rezeki kita setahun yang akan datang. Makanya Allah mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadri. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an di malam Qadar. Bukan inna anzalnahu fi lailatul qadri, bukan. Kami menurunkan Al-Qur'an di malam Qadar, bukan. Tapi kami turunkan di malam Qadar, kayak gitu. Rasulullah juga mengatakan mangqama lailatal qadri, barang siapa yang menghidupkan malam Qadar. Tapi tadi syaratnya dengan iman dan mengharapkan pahala. Nah, malam Qadar ini yang kuat pada 10 hari yang terakhir. Rasulullah SAW mengatakan taharrauha, carilah, perhatikanlah. Ya. Fil ashri al-awakhir min Ramadan, di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Fil lailah 21, di malam 21. Thalathata wal 20, malam 23. Khamsata wa 20, malam 25. Sab'ata wa 20, malam 27. Fa'in, ya, fatatska, dan apabila engkau terlewatkan, ya, pada, ya, sebagian yang pertama, fala yaghlibanna sab'a al-bawaqi, dan apabila kamu terlewatkan misalnya tanggal 21 kok sudah lewat, maka jangan lewatkan 7 yang terakhir, yaitu 23, 25, 27, 29, begitu. Ini malam Qadar. Sekarang pertanyaannya, hari apa yang paling mulia yang ada di dunia ini? Hari apa yang paling mulia yang ada di dunia ini? Hari. Hari apa yang paling mulia di dunia ini, yang ada di dunia ini? Hari loh, hari. Jumat. Napa 10 hari terakhir? Hari Jumat, napa hari terakhir Ramadan, napa hari napa? Hari loh. Hari kuwi dina. Hari yang paling utama yang ada di dunia ini itu adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Tuh ini atau teman pembahasannya ya ora apa-apa. Mau lagi bahas di sing utama. Ya selentak, ya men, apa? Ya oleh mulang orang genah ben. Dalilnya adalah firman Allah SWT, wal fajr wal layalin ashar wasyafi wal watr. Mulane istilahnya badan besar nggih mboten? Pas Idul Adha. Sudah selesai. Itu hari yang paling utama yang ada di dunia ini. Mengalahkan 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Mengalahkan dina Jumuah, yes. Ya, mengalahkan hari-hari di bulan Ramadan, kalah wis. Kalah, hari Ramadan kalah. Nang tanggal 1 sampai tanggal 10 bulan Dzulhijjah KO wis. Sudah selesai nggih? Selesai. Sekarang pertanyaan berikutnya. Malam apa yang paling utama yang ada di dunia ini? Betul, malam Qadar.
Ya malam pertama, istilah dibahas. Malam pertama apa utama? Ya malam pertama, cere sapa. Lebih utama mana malam Qadar dengan malam Isra Mi'raj? Isra Mi'raj itu terjadi sekali saja selama diciptakannya langit dan bumi. Isra Mi'raj itu tidak terjadi kecuali hanya seorang nabi saja, Nabi kita Muhammad SAW. Lebih utama mana malam Qadar dengan malam Isra Mi'raj? Karena kalau malam Qadar tiap tahun ada. Isra Mi'raj ora tiap tahun lah, pisan tok. Rasulullah mana yang lebih utama, malam Qadar atau malam Isra Mi'raj? Ternyata malam Qadar. Karena apa? Karena Rasulullah SAW mengatakan taharrauha. Kowe pokoknya digolet, digatekna, diempengna, tememen niku. Jadi kalau memang di malam-malam itu awake pada loyo, ya wis ngono, gawe jahe, gawe apa wis ngono. Ya. Obat kuat yang ngono, selagi obat kuatnya halal. Jadi obat kuat ora mung mengkai kowe tok. Bakar tukang apa obat kuat. Gue ngapa pak pengantinannya rado, mbak. Itu untuk ibadah, Ya makan makanan yang menguatkan badan. Sing maune mungkin sahur bukane karo tempe misale kasarane siki tuku sapi. Sahur karo apa pak? Sapi. Buka karo apa pak? Sapi. Minumnya apa pak? Jahe merah campur serai, campur lione men anget, men gereng, men apa pak? Durasi ini kan meningkat ke malam Qadar. Malam pas 10 hari terakhir, pas hari pertama iwak 10 hari terakhir malah tempe ya loyo. Wis energine terbuang 10 hari terakhir malah loyo. Lahanu wis tua, udu wis tua, strategine keliru. Strateginya apa? Keliru dari sini. Memang demikian. Ibadah ini kayaknya ini saja yang bisa kita sampaikan ya dari terakhir hari ini. Jangan lewatkan begitu saja tanpa panen sing akeh niku. Wis duit ora usah eman-eman lah. Sing penting awake sehat. Biar kesel nunggang tukang pijet ora apa-apa. Bayar 50.000 100.000 ora apa-apa. Sing penting awake sehat ora apa-apa. Karena ini mau panen. Ya, panennya saat ini ya. Bukan panennya pas awal, tapi panennya pas akhir. Ujiannya bukan pas pendaftaran, tapi setelah melewati sekolah tadi ya kan. Ini saja, semoga ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.